Atau kamu ada mau beli sesuatu nggak? Kulineran yuk. Mau mau kulineran? Mau makan apa? Kamu lagi pengen makan apa? Kalau kamu kan kamu suka makan sushi. Kamu kan suka sushi. Mie. Kamu suka ketoprak. Kalau semalam aku udah makan ketoprak nih. Makan apa ya? Hmm, kamu pengennya makan apa? Mau makan ayam goreng? Masa ayam terus? Kan kamu selalu masakin aku ayam. Masa ayam lagi sayang? Kan bakso, sambal tempe. Pokoknya hari ini itu aku ikut kamu deh. Kalau biasanya kamu yang masakin buat aku, kali ini kamu pengen makan apa? Makan seblak. Kamu mau makan seblak? Sayang, ini cake yang tadi kamu buatin nih buat aku. Kayaknya cake-nya meleleh deh. Hmm, masih enak. Nih, aku suapin kamu mau nggak? Ah, ini kan cheesecake kesukaan aku. Nih, ah. Hmm, enak banget. Kamu pinter. Kamu pinter buat cheesecake kesukaan aku. Hmm, manis, lembut, kayak kamu. Meleleh. Iya kayak aku ketika aku ngeliat kamu meleleh. Hmm. Sayang kamu kenapa sih? Kamu masa bilang aku lebay? Nggak tahu. Itu beneran enak. Buatan kamu tuh enak. Nih, kamu aku sopin lagi. Ini pakai strawberry. Kan kamu suka strawberry nih. Ini aku sopin buat kamu. Sayang, ah, 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 ah. Hmm. Hmm. Enak kan sayang? Iya dong. Siapa dulu pacarnya aku? Pokoknya kamu cuma sama aku. Nggak boleh yang lain. Kamu mau saingan sama ibu-ibu se-Indonesia? Kan enggak kan? Hmm. Walaupun ibu-ibu se-Indonesia itu senang sama aku, tapi kan kamu tetap jadi yang pertama di hati aku. Hmm. Kamu tahu nggak sayang? Tadi waktu di kondangan, kan tadi yang kondangan itu kan saudaranya dari mama ya. Iya nih, aku belum sempat kenalin kamu ke mama. Karena kan mama kan lagi di kampung. Jadi, tadi aku wakilin mama sama papa buat ke kondangan. Terus, tadi saudara-saudara aku tuh pada bilang, ini anaknya ibu ini ya? Iya, saya anak yang paling kecil. Loh, di mana sekarang? Udah punya ini belum? Tunangannya mana? Istrinya mana? Aku bilang, hah? Istri? Belum jadi istri. Doain ya segera. Terus dia bilang, iya jangan lama-lama. Terus tahu nggak sayang? Pas ditanya, mana coba lihat fotonya. Terus aku kasih lihat foto kita sayang. Aku kasih lihat wallpaper kita kan. Terus mereka bilang kayak, iya anaknya cantik. Ketemu di mana? Iya, ketemu waktu itu. Tahu ah. Terus dibilang, ya udah diomongin belum ke mama papa?
Terus aku bilang, mama tahu, dan terakhir bapak tahu. Terus reaksinya gimana? Terus reaksi bapak itu tiba-tiba tadi pagi dia langsung telepon aku. Iya, teman-teman, beneran deh. Bapak aku tiba-tiba tahu tuh. Nih, dari kemarin-kemarin bapak salah. Dari kemarin-kemarin bapak itu nelfon aku. Nah, papaku tuh bilang kayak gini. Kami tidak melarang Leo untuk pacaran, tapi jalanin berteman dengan baik. Jangan sampai ada yang saling menyakiti. Tolong ya, biar kami sehat-sehat terus, bahagia selalu. Itu. Tapi jujur ya, guys, aku tuh kalau punya, misalnya aku lagi deket sama orang gitu ya, misalnya, nggak tahu kenapa orang yang pertama kali aku curhatin itu adalah mama. Karena kalau misalnya bapak itu kan, ngapain sih? Kerja dulu, cari duit, buat ini, buat itu, cari buat bisnis, cara ini. Tapi kan kalau mama itu kan beda. Kalau mama itu, kamu capek-capek kerja, kamu udah bisa cari pendamping, cari teman. Kalau bapak pas mau ngomongin lagi dekat sama siapa pasti langsung, emang kamu yakin? Kamu kerja yang benar. Jangan sampai nyusahin anak orang loh. Sampai bapakku tuh bilang kayak gitu, tahu kalau aku tuh lagi dekat sama orang gitu, misalnya siapa gitu kan. Dan akhirnya pasti yang ngasih tahu mama juga gitu loh. Aku tuh nggak pernah kasih tahu ke bapak, tapi bapak itu tuh pasti selalu tahu dari mama. Tuh. Tapi tenang sayang, aku udah bilang tentang kamu kok ke mama dan ke saudara-saudaranya mama. Semuanya pada senang, semuanya pada happy ngelihat kamu. Dari foto aja mereka senang, apalagi kalau mereka ketemu kamu langsung ya. Ya semoga ya. Jadi sayang, kita kemana? Mau makan? Mau nonton? Atau kamu mau belanja? Lagi pengen apa? Mau makan? Belajar dulu dari Bang Abe katanya. Guys, ya, yang namanya cinta, perasaan, jodoh, ya, cerita orang itu tuh berbeda-beda. Bisa jadi Bang Abe ceritanya kayak gitu, itu berlaku untuk Bang Abe. Tapi kan belum tentu itu berlaku untuk aku. Gitu. Aku tuh nggak gini. Ya oke, itu input aku terima, masukan aku terima. Tapi kan tetap yang menentukan kedepannya aku, ya aku gitu loh. Bukan orang lain, bukan siapapun, bukan, ya itu aku gitu loh. Kalau dari akunya punya perasaan, kenapa harus ngikutin orang lain, ya kan? Kita tuh punya gaya sendiri-sendiri, cerita sendiri-sendiri, cerita masing-masing. Kalau aku dikasih nasihat, oh ya udah aku terima. Tapi kan kedepannya aku yang menjalankan, aku yang berproses. Kan cewek kita nggak bisa nih, Leo pacaran sama ini, harus suka sama ini, kan nggak bisa, ya kan? Yang tanpa diduga-duga, terus tiba-tiba kita suka sama seseorang dari pertama pandang gitu. Karena aku tuh percaya banget guys, aku tuh percaya banget sama cinta pandangan pertama, sama 3 second click. Arti 3 second click itu adalah ketika kamu melihat seseorang 3 detik langsung, kok gue beda ya, gitu. Jadi nggak bisa gitu loh, nggak bisa yang kamu samain kayak ya udah berteman dulu, kenalan dulu, segala macem dulu, gini-gini. Iya memang prosesnya kayak gitu, tapi kan cerita orang berbeda-beda, karakter orang juga berbeda-beda. Ada cewek yang jual mahal artinya adalah ya kita harus yang effort, menggebu-gebu, gila gitu loh. Gila dalam artian gila-gilaan gitu loh, perjuangin. Ada
Aku tuh selalu senang ada topi nih. Nah, tapi ada juga nih cewek yang mungkin dia udah memang pengen banget nikah. Jadi ketika dia deket sama cowok, hal yang pertama diomongin adalah saya nggak mau pacaran, saya maunya langsung menikah. Ada tuh yang begitu-begitu. Jadi, ya kan, ya beda orang kan pasti beda keinginan, beda harapan. Nggak bisa tuh kita kata si ini harus begini-begini, nggak bisa gitu. Jadi ya biarkanlah, biarkan cinta tumbuh sebisanya. Cinta dan perasaan selengkapnya, gitu. Ya kan? Ibu-ibu udah pernah masak belum? Itu suaminya udah. Ibu, ibu aku tadi dibuatin cheesecake nih sama sayang aku sama pacar aku. Hihihi. Terima kasih dikasih topi koboi. Wal akan cuek pada waktunya, apalagi perempuannya nggak kerja. Siapa bilang? Salah. Sah. Ini aku tahu ya. Ini yang aku rasain. Aku tuh bekerja dari Senin, Sabtu, Minggu itu sebenarnya aku libur. Tapi karena aku kan banyak ada meeting, ada kerjaan, ada beberapa bisnis juga. Aku kolaborasi dengan investor segala macam. Jadi Senin sampai Minggu adalah kerja untuk aku. Nah, that's why kenapa ketika aku ngelihat ada cewek yang soleha, cewek yang bener-bener cewek rumahan gitu loh. Ya ketika aku berharapnya gini, ketika aku memiliki pasangan, bukan aku gini, aku tidak pernah mau melarang wanita itu tuh nggak boleh kerja, tidak. Tapi ya kan, aku udah kerja mati-matian gitu loh. Ya aku berharapnya pasangan aku ada ketika aku udah pulang ke rumah. Karena bagaimanapun segila-gilanya aku bekerja di luar, ya kan, untuk menetralisir pikiran aku, perasaan aku, mood aku adalah rumah gitu. Nah, aku mau pasangan aku adalah rumah gitu. Rumah untuk aku bisa pulang, rumah yang buat aku nyaman, ya kan? Ya gitu. Ya nggak masalah juga kalaupun misalnya pasangan aku bekerja segala macam, ya boleh aja. Dapat lagi topi koboi. Gitu, itu boleh aja, itu sah-sah aja. Tapi jujur, ini mungkin buat pria-pria yang working holic ya, pekerja keras ya, kerja gila-gilaan ya. Ya pasti setiap pria itu tuh membutuhkan atau menginginkan wanita yang ada di rumah gitu loh. Wanita yang memang apa ya? Bukan berarti wanita di rumah itu ya nggak ada pegangan masa depan apa segala macam, bukan kayak gitu juga. Tapi wanita yang di rumah itu adalah ya memang wanita itu tugasnya balik lagi melayani suami, dan sebaliknya suami melayani istri, ya kan, bekerja. Jadi ya itu namanya balance, itu namanya keseimbangan, itu namanya pasangan itu tuh berdua, bukan sendiri-sendiri gitu. Kalau ceweknya kerja, cowoknya kerja, gini dong, ya kan. Tapi kalau misalnya cowoknya kerja gila nih, terus ceweknya yang ngikutin cowoknya gila gitu. Masa cowoknya gila sendiri? Gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kerja itu tuh nggak harus di kantor. Kerja itu bisa ngurus anak, itu juga kerja. Kerja itu bisa merawat suami, itu juga kerja. Kerja istri ya itu, menurut aku ya itu tugasnya istri, itu tugas utamanya. Menurut aku ya. Jadi kalau misalnya tugas utamanya si istri itu tidak bisa diselesaikan dengan baik, ya ngapain harus kerja di luar? Paham kan maksudnya? Aku takutnya ntar dibully lagi kayak, oh berarti ntar kalau misalnya ceweknya nggak kerja, terus kayak seenak jidat ninggalin. Ya nggak gitu, malah sebaliknya. Kalau suami atau pasangannya, pacar cowoknya itu tidak dapat waktu, tidak dapat waktu quality time yang cukup dengan
pacarnya perempuan, istrinya, bahaya loh. Nanti dia akan mencari rumah lain, ya kan, rumah lain di luaran gitu. Jadi ada pro dan kontra sih. Maksudnya ya aku juga senang dengan wanita pekerja keras, itu aku senang. Tapi ya menurut aku pekerjaan utama wanita adalah ya ketika dia sudah menikah, ya mengurus suami, terus mengurus anak, ya itu kerjaan utama. Di luar dari itu ya bersihin rumah, jaga rumah segala macem, atau ngelakuin hal-hal yang lain gitu kan. Ya itu kerja kerja ya menurut aku bukan kerja prioritas utama gitu. Jadi ya nggak tahu ya. Mungkin aku udah ini kali ya, udah umur 28. Jadi udah mikir kayak kok teman-teman gue udah pada nikah ya. Maksudnya setiap gue ada diundang ke kondangan, gue selalu dibilang kayak mana pasangannya. Terus gue bilang kayak iya, kerja dulu, karir dulu. Terus mereka bilang, terus sekarang lu punya banyak duit, lu happy? Iya, happy bener happy. Tapi gue kesepian gitu. Itu yang nggak bisa gue tutupin, itu yang nggak bisa gue bohongin dari diri gue gitu loh. Iya, gue happy. Gue punya duit, gue happy. Kenapa? Gue bisa beli apa yang gue mau, gue bisa makan enak, gue bisa tidur yang nyenyak, gue punya tabungan, gue punya simpenan uang maksudnya ya. Simpenan, gue bisa menyusun ke depan masa tua gue mau gimana dengan uang yang gue kerja, misalnya dari hasil kerja keras gue gitu loh. Tapi ya ketika gue pulang ke rumah, gue kesepian ya kan. Terus itu normal lah, itu wajar, manusiawi. Menikah itu ibadah, betul. Udah bener bang gitu, ciri suami yang soleha pasangannya istri. Oh, ciri suami yang soleh pasangannya istri soleha. Ya benar, tuh setuju tuh, ya kan? Karena anak itu jadi anak yang sukses, anak yang baik, anak yang punya akhlak, ya, punya budi pekerti. Itu harus ibunya yang berhasil mendidik. Karena perempuan itu tuh ngajarin tentang cinta dan kasih, ibadah, walaupun yang emang suami juga ngajarin untuk ibadah, tapi yang sebenarnya punya banyak waktu yang banyak yaitu istri gitu loh, yang ngajarin anak memperkuat ibadah segala macem gitu. Oh iya, aku juga jujur banyak yang ngetekin yang ini, yang ada teman-teman netizen yang komen tentang kayak kalau seandainya misalnya si, aku takut nyebut nama nanti di ini kan. Kalau misalnya si L Cirebon itu putus bang dan sendiri gitu, apa mungkin abang masih mau? Terus banyak yang bilang ya nggak mungkin lah, nggak mau, bla 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 bla. Terus aku komen mau. Dan itu tuh rame, itu banyak banget. Aku kayak ya kalau sekarang sih masih mau, karena ya kan orang move on kan juga butuh waktu, ya kan. Orang move on itu tuh butuh waktu. Tapi aku juga nggak bisa menjamin ketika 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan ternyata aku menemukan, atau karena gini guys, kalian harus tahu, laki-laki itu yang paling bahaya adalah matanya, ya. Laki-laki itu tuh paling bahaya matanya. Perempuan itu hatinya. Makanya kalau laki-laki udah ngelihat sesuatu yang indah, yang bagus, yang menarik, percayalah pasti nanti dari mata diproses di otak, habis dari otak ke tangan, ke badan, ke tubuh, baru ke hati. Karena laki-laki itu tuh dituntut untuk melihat, bertindak, proses, baru akhirnya memastikan, meyakinkan.
Gitu guys, itu laki-laki. Tapi kan kalau perempuan ini kan nggak enak. Ah yaudah nggak apa-apa, terima aja, nggak enak. Ya berarti itu kita ngomongin tentang perasaan. Tapi kalau laki-laki guys, kalian lihat nih. Wah, cakep nih cewek. Wah, gila nih, soleha. Wah, sayang banget sama ibunya. Wah, aku tuh paling nggak bisa sih kalau ngelihat cewek sayang sama ibunya. Aku tuh udah pasti yakin dia pasti bakal sayang juga nih sama ibu gua gitu kan. Wah, ini cewek sayang sama ibunya, sayang sama keluarganya, fix. Nah, dari mata diproses ke otak, di otak dicerna, baru ke badan. Badan kita ngelakuin effort. Oh iya, ibunya, adiknya, kakaknya, kita effort tuh, kita berjuang, ya kan? Dari orang-orang sekitar sudah mendapatkan restu lampu hijau, baru tuh kekeh yakin di hati kayak ini perempuan buat gue nih, satu-satunya nih buat gue harus jaga nih, gue harus jaga nih selalu nih perempuan nih, ya kan? Sampai akhirnya kita sah menjadi sebuah keluarga yang apa ya, yang sakinah mawaddah dan warahmah gitu loh. Pelan-pelan ntar dia juga bucin katanya. Gini loh guys, aku tuh percaya banget orang yang punya perasaan, gini loh, orang cinta ya, pacaran LDR ya, sama orang yang bisa kasih perhatian secara langsung itu akan kalah. Orang yang LDR itu tuh pasti akan kalah. Karena kenapa? Karena perempuan itu tuh perasa. Dia akan lebih memilih orang yang di sekitarnya, yang di dekatnya, karena yaitu dia ngerasain ada orangnya, ada wujudnya, ada orang, ada sosoknya gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang pelan-pelan bang, ini pasti eh, dianya akan luluh gitu loh. Oke, kalau gitu aku terima, tapi pindahin dia ke Jakarta. Gak apa-apa, aku tunggu ugal-ugalan deh. Pokoknya aku ugal-ugalan, tapi dengan catatan LDR, jangan sampai LDR. Ya kan, jangan sampai LDR. Mau nggak dia pindah ke Jakarta gitu misalnya, supaya apa ya, supaya aku bisa berjuang gila-gilaan, ugal-ugalan nih ya kan. Lu mau berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan, setahun, ayo. Wah kalau dia minta setahun sih aku, wah, ya kan. Nggak gampang, iya, karena dia punya keluarga. Dia itu tulang punggung keluarga, dia punya adik. Iya, aku paham, aku tahu banget gitu loh. Oke, mau dia serius kayak